Pulang kerja kita pulang bersama, naik mobilku. Bukannya tidak ada apa-apa yang terjadi? Sebelum aku memastikan semuanya, kita harus berhati-hati. Qingling, wanita itu dia. Dia masih berani datang? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Berantem. Kamu ngapain sih? Jangan ikut campur, hari ini aku akan bawa dia ke kantor polisi. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dengan penjelasanku, hari ini aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja membahayakan Duan Tianliang itu. Adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? Aku mau pesan seikat bunga tulip. Ini untuk Tianliang. Tapi ini hadiahku untuk Tianliang. Hadiah rahasia, jangan bilang dia kalau ini dariku. Tolong jangan bocorkan rahasia ini. Aku tidak bisa bilang. Kenapa tidak bisa? Jangan-jangan kamu benar-benar ingat berbuat jahat pada direktur utama? Mana mungkin? Dia pasti tidak berani bicara. Kalau ngomong berarti sengaja melakukan kejahatan. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Benar-benar salah paham. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Ayo ikut. Sue King. Wuhuan, bawa wakil direktur pergi. Baik, kamu ngapain? Ada yang foto-foto, kembali ke kantor dulu. Kamu ikut aku. Kemana? Wakil direktur, Anda kembali ke kantor dulu, biar aku yang urus di sini. Maaf ya, jangan difoto-foto lagi, oke? Cepat juga tindakannya. Baju pun sudah ganti. Bicaralah. Apa? Susah payah mengatur pertemuan denganku. Masa cuma untuk menginginkanku? Aku tidak tahu maksudmu. Hari ini aku datang untuk minta maaf padamu. Sebenarnya aku sudah datang berkali-kali. Direktur Duan, kejadian di pesta itu benar-benar minta maaf. Kenapa kamu mengirimkan buket bunga itu padaku? Aku benar-benar tidak sengaja, kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kamu mengajakku ke Taman Ningjing lagi? Aku yang mengajakmu ke Taman Ningjing. Jangan pura-pura tidak tahu, aku melihatmu. Tidak mungkin, aku tidak pernah pergi ke Taman Ningjing. Masih tidak mau mengaku? Kalau begitu aku tanya, jam 2 siang tadi kamu kemana? Aku di kebun bunga. Siapa yang bisa membuktikan? Nenek pergi keluar. Aku sendirian di rumah. Bahkan saksi waktu pun tidak ada. Aku di rumah sendiri, buat apa saksi waktu? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Hanya bisa meminta kakakku mengantarmu ke kantor polisi. Aku tahu ini salahku. Tapi kalian juga keterlaluan. Kamu sangat mengecewakanku. Masalah uangnya di hotel waktu itu, aku mulai berubah pikiran tentangmu. Ternyata kamu masih seperti anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Duan Tianliang. Aku tahu kalian marah padaku, kalian boleh memarahiku. Bahkan jika kalian mengantarku ke kantor polisi, aku terima. Tapi ini masalah lain, aku benar-benar tidak pernah pergi ke Taman Ningjing, dan orang yang kamu lihat bukan aku. Taman Ningjing apa? Tidak masuk akal. Dia tidak terlihat seperti berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Ningjing itu? Sekretaris Wu. Buruk, wakil direktur di lobi hotel. Memukul Qingling, videonya sudah tersebar di internet. Apa? Tim humas sudah pulang? Sudah pulang. Suruh mereka segera kembali, buat pernyataan dulu. Bilang ini hanya kesalahpahaman. Katakan Qingling hanya staf dari toko bunga lili. Sudahlah, aku sendiri yang telepon. Baik. Toko bunga lili. Selamat datang. Aku mau 1 lusin tulip, tolong bungkus dengan rapi. Sebentar lagi selesai. Tunggu sebentar ya. Terima kasih.
Qingling, kenapa baru pulang? Jangan ditanya, gerobak makan bibiran rusak. Aku jadi terlambat. Beberapa hari lalu kamu berantem di Hotel Zhengtai ya? Klik di internet sangat tinggi. Kamu bakal terkenal. Apa semuanya sudah ada di internet? Selesai, apakah ini akan mempengaruhi bisnis toko bunga kita? Semuanya salah dua Tianliang itu. Sejak kenal dia, nggak ada hari yang tenang. Waktu aku kerja sama dia dulu, kupikir kita udah baikan. Aku kebanyakan mikir, baikan? Kamu pikir ini cekcok pasangan? Jangan ngomong sembarangan. Bunga kamu sudah siap, Pak. Terima kasih, silakan datang lagi. Terima kasih. Kok bunga tulip lagi? Kalau sekarang ditarik, efek negatifnya malah lebih banyak. General Manager, kenapa videonya belum dihapus? Aku sedang berdiskusi dengan sekretaris Wu tentang ini. Kamu harusnya diskusi sama aku. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Sekretaris Wu, kamu keluar dulu. Ja. Kalian berdua, sebenarnya ngapain sih? Waco Manager mukul orang, General Manager nonton. Kalian mau bekerja sama menghancurkan hotel? Wakil Direktur, kami sedang membahas ini. Hapus dulu videonya. Kliknya terlalu tinggi, hapus yang di internet. Nggak bisa hapus yang udah di-download, percuma. Lebih baik daripada dilihat lebih banyak orang, reputasi hotel yang dipertaruhkan. Daripada tutup-tutupi, mending akui aja fakta ini. Lalu minta maaf di depan wartawan. Kamu gila. Biar dia bicara. Waktu itu terlalu banyak orang yang lihat. Kita nggak bisa bohong. Wakil Direktur, aku General Manager. Biarkan aku yang tangani sepenuhnya. Aku nggak akan biarkan hotel rugi. Sudah sampai segini, cara ini juga bisa dibilang salah satu solusi. Seberapa besar peluang suksesmu? Aku akan berusaha maksimal. Baiklah. Sekarang para direktur dan karyawan sedang menunggu aksimu. Harus hati-hati. Aku tahu. Kamu cepat-cepat menikah aja, pergi dari hotel biar nggak ada banyak masalah lagi. Wah, itu mau ini ya? Sue King. Pulang buat laporan evaluasi, serahkan ke aku. Wakil Direktur, Anda bisa pulang dulu. Saya akan mengantar Anda. Tolong berikan rangkaian bunga ini kepada manajer umum Anda. Baik. Sudah, kalian berdua tidak perlu mengantar lagi, kembalilah bekerja. Ayah. Wakil Direktur, Anda tidak perlu khawatir masalah ini. Saya pasti akan segera menyelesaikannya. Mengapa kamu membuat ayah salah paham padaku? Aku melakukan ini semua demi kamu. Sue King, aku tentu tahu. Masalah ini terjadi karena aku. Kamu tenang saja. Aku akan mencari cara untuk segera menyelesaikan masalah ini. Soal ayah, tolong bantu aku menanggungnya dulu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, lagi pula masalah ini belum terbukti. Laporkan ke polisi dan tangkap Qingling. Video tidak perlu ditarik, nanti semua orang akan memahamiku. Dia tidak melakukan apa-apa, kenapa harus memanggil polisi untuk menangkapnya? Ini masih dugaanmu saja. Sudah, Sue King, masalah ini serahkan padaku, aku akan menyelidikinya. Jika benar dia yang melakukannya, baru panggil polisi untuk menangkapnya. Tianliang, jangan-jangan kamu melindunginya? Jangan lupa, sebelumnya karena kamu membela Zhangyan, hal itu bisa terjadi. Cukup. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu selalu mencari-cari kesalahan wanita lain? Tapi terhadap Qingling, kamu terus-menerus bersabar. Sue King, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya merasa dia tidak seperti orang yang melakukan hal seperti ini. Zhangyan juga tidak seperti itu, tapi tetap melakukannya, bukan? Sudah, aku kembali ke kantor. Manajer umum, ini bunganya.
Tiangliang, Tiangliang. Buang bangkainya. Hati-hati. Ayo, duduk. Siapa yang mengirim bunga? Ada kartu di dalamnya. Aku ambil. Cepat pergi. Bagaimana? Toko bunga lili. Bunga dari Qingling. Bukan dia, juga bukan pemilik toko, tapi seorang wanita yang tidak dikenal. Bagaimanapun, kedepannya, siapapun yang mengirim bunga untuk menir umum, kamu harus memberitahuku dulu. Baik, silakan bekerja. Toko bunga lili, di sini jelas-jelas tertulis nama Qingling. Ini sudah berapa kali? Apa maksudnya dia? Ini adalah konspirasi. Bukannya kamu minta bukti? Ini buktinya, Tianliang. Kalau tidak, kenapa dia mengajakmu bertemu dan hanya memanggil kamu sendiri? Kalau dia ingin mencelakaiku, Kenapa dia masih berani bertemu denganku sendirian padahal tahu kita mencurigainya? Ini tidak masuk akal. kenapa tidak masuk akal? Kamu sudah tidak waras. Tianliang, bagaimanapun, ayo kita lapor polisi. Terakhir kali kamu kena masalah, ibu pergi dari rumah. Kalau kali ini kamu kena masalah lagi, keluarga kita akan hancur. Aku duluan naik. Sudah lebih baik? Sudah tidak apa-apa. Itu dia, perbesar gambarnya. Kenapa dia? Jianyan sudah keluar dari penjara? Apa hubungannya dengan toko bunga lili? Jangan-jangan Qingling bekerja sama dengannya? Tujuan mereka uang atau balas dendam? Wakil Direktur, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Oh ya, video ini jangan sampai dilihat Direktur Utama. Ya, Rencana bulan ini kira-kira seperti ini. Wuhwa, Kemari. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kamu harus terus mendampingi Direktur Utama, bahkan ke kamar mandi. Kalau tidak, aku pecat kamu. Dan jangan sampai Direktur Utama tahu soal ini. Kalau tidak, aku juga akan memecatmu. kenapa? Kamu masih di sini? Awas, aku pecat sekarang juga. Aku segera pergi. Halo, Shanshan, ada yang mau minta tolong. Sekarang juga cari tahu untukku. Di mana Qingling sekarang? Qingling, Kamu cari aku? apa hubunganmu dengan Jianyan sebenarnya? Jiang Yan? Tidak kenal. Aku sudah cek, dia dibebaskan lebih awal. Dibebaskan? Dia melakukan kejahatan? Kenapa? Kamu sudah memutuskan untuk bersamanya? Dia sudah menyakiti Tianliang, belum cukup? Kalian mau apa sih? Mau apa? Aku kasih tahu, kami sudah siap siaga. Sampaikan pada wanita licik itu. Kalau dia berani muncul lagi, di depan Tianliang, itu saat dia masuk penjara untuk kedua kalinya. Dan bilang juga, jangan kirim bunga tulip lagi. Bunga tulip. Halo, Setengah jam lagi, ketemu di alun-alun pusat kota. mau ketemu ya ketemu aja. Halo? Halo? Orang-orang ini gimana sih? Aku
nggak telat kan? Aku nggak izinkan kamu duduk. Di depan umum gini, mau suruh aku berdiri terus? Kalau gitu, jangan dekat-dekat aku. Apa sih yang mau dibicarakan? Aku nggak ada waktu minggu, jadi aku majuin janjimu. Janji sama aku? Sebenarnya aku nggak mau peduli sama kamu. Tapi aku tahu kamu pasti nggak akan menyerah. Makanya aku datang khusus. Kalian aneh banget, ngomongin hal-hal yang nggak aku ngerti. Kalau kamu mau uang, harusnya cari sendiri. Kalau kamu suka sama aku, maaf seleraku tinggi. Seumur hidup kamu nggak akan ada kesempatan. Aku punya pacar. Berarti emang demi uang ya? Aku punya tangan dan kaki, bisa cari uang sendiri. Uang yang kamu hasilkan cukup buat memenuhi ambisi dan nafsumu? Duan Tianliang, kamu pikir karena kamu kaya, boleh meremehkan orang? Siapa tahu nanti aku juga bisa kaya. Lebih kaya dari kamu. Nanti, Nanti gimana? bilang ke kamu pun nggak akan ngerti, anak orang kaya. Jangan telepon aku lagi. Kita juga jangan ketemu lagi. Jadi bukan dia? Lalu siapa dong? Jauh-jauh manggil aku, ngomongin hal nggak jelas. Mau apa sih sebenarnya? Nggak cuma sakit fisik, otaknya juga nggak benar. Aku dengar semuanya. Kamu cari aku mau apa sih? Aku datang buat bilang, tolong jangan kirim aku bunga tulip lagi. Duan Tianliang, si bunga tulip. Kamu kenal Jiang Yan? Gimana kamu bisa kenal dia? Aku nggak kenal dia. Jujur, gimana kamu kenal Jiang Yan? Aku kenal dia. Apa hubunganmu sama dia? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Apa dia yang suka kamu datang? Kamu salah tangkap. Sakit. Sakit tangannya. Kamu baik-baik aja? Cepat bantu aku. Ayo berdiri. Hati-hati, pegang aku. Aja sok kuat, udah goyah-goyah. Tenang, aku nggak bakal. Anggap kamu kayak orang sakit. Sini, hati-hati, ke sini. Hati-hati. Gimana? Aku nggak mau dibilang, aku jahat atau mau manfaatin kamu. Udah kayak gini, masih aja ngomong gitu. Udah baikan dikit? Wah, Wakil Direktur, kok kamu di sini? Bukannya Sir Tananan, direktur utama? sebenarnya aku Dia mana? pergi ke alun-alun tengah buat ketemu King Ling. Kamu biarin dia pergi sendiri. Dia nggak izinin aku ikut. Bilang kalau aku ikut, besok nggak usah masuk kerja. Wakil Direktur. Dua bos ini susah banget dilayani ya. Gimana? Bikin deg-degan, udah beres kok. Makasih. Barusan. Kenapa kamu merasa? Aku nggak mau dianggap kayak orang sah. Anak yatim paling gak suka diperlakukan pakai pandangan kasihan. Sebenarnya dia juga bukan rendah diri. Cuma pengen kayak anak-anak lain aja. Aku rasa kamu pasti juga mikir gitu kan. Nih lihat. Ekspresi iba dan kasihan kayak gini. Kamu diam aja, aku tahu mau ngomong apa. Kamu kasihan banget ya, itu kan?
Jangan samain aku sama orang lain. Aku nggak kasihan. Baguslah. Kamu bisa nyetir sendiri? Aku bisa. Lihat ini masih nggak mau ngaku. Ini bukan tulisanku. Lihat aja tulisannya bukan tulisanku. Beneran. Beneran bukan aku yang nulis. Sebenarnya kamu mau ngapain sama adikku? Peringatanku belum cukup ya, Sueki. Jadi lepaskan dulu. Yang nyuruh kamu gini lepaskan mau ikut dia masuk penjara? Kingling cepat pergi. Kamu mau masuk penjara? Kamu ngapain sih? Dek, kenapa nggak bisa dengerin kakak? Neil mau ketemu dia. Sueking tadi maksudnya apa? Kamu bilang Kingling mau masuk penjara sama siapa? Jiang Yan. Kamu sudah tahu? Kamu tahu mereka satu geng? Gak usah ngomong yang gak penting. Mereka gak mungkin kenal Jiang Yan masih. Dia sudah keluar dari penjara. Awalnya aku mau selesaikan semuanya. Baru kasih tahu Tian Liang. Jangan keras kepala lagi. Dia digelap, kamu diterang. Ditambah lagi Kingling, kamu terlalu bahaya. Ayo lapor polisi. Gak heran kelihatan familiar. Kukira dia masih di penjara. Gak nyangka beneran dia. Tapi Kingling juga nggak bisa lepas. Masa Jiangnya nulis namanya dia? Tian Liang, kamu nggak apa-apa? Aku capek, duluan pulang ya. Bungamu jatuh. Makasih. Gampang, nggak usah makasih. Dasar males bawa sekaligus semua. Bunga yang rusak aku nggak mau loh. Ngerti tadi tamunya baik banget. Lebih baik dari kamu, saudari. Tamu itu marga Jiang, Nona Jiang. Sekarang dia juga langganan toko kita. Setiap datang selalu beli selusin tulip. Tulip, tunggu, kamu bilang tadi tamunya marga apa? Nona Jiang. Nona Jiang? Tidak mungkin kebetulan banget kan? Kebetulan apa? Jangan-jangan dia itu Jiang Yan? Kingling, hari ini hari Minggu. Temani aku makan yuk. Cangking lembur lagi. Aku kesepian sendirian. Hari ini hari Minggu. Nggak boleh, nggak boleh. Makan aja nggak boleh? Aku mau putus hubungan sama kamu. Benar-benar dia. Dia itu Jiang Yan. Jangan salah paham, bunga ini bukan punyaku. Kingling, apa salahku sama kamu? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Bukan begitu. Bunga ini dia yang beli, aku cuma ngikutin dia sampai sini. Siapa? Kamu harus percaya sama aku. Lihat, dia ada di sana. Dia mana? Aku nggak tahu, beneran nggak kenal dia. Kalau nggak, masa aku kasih tahu kamu dia ada di sana? Benar-benar dia. Kali ini aku nggak akan lepaskan dia. Shan, ikut aku kejar. Kingling, cepat. Jiang Yan. Jiang Yan, jangan lari. Jiang Yan berhenti. Apa sih?
Dasar. Gila kali ya, beneran. Orangnya mana? Kak Sueking, itu dia Jiang Yan, mantan pacarnya Tian Liang. Tian Liang. Aduh, aku lupa sama Tian Liang. Keluarlah. Aku tahu kamu ada di dalam. Mereka udah pergi, keluar yuk. Aku nggak akan sakiti kamu. Gimana kamu tahu aku sembunyi di sini? Aku mencium aroma tulip dari kamu. Ayo cari tempat buat mandi. Tadi kenapa bantu aku? Kenapa kamu pura-pura jadi aku? Buat janji sama Duan Tian Liang. Gimana kamu tahu tentang aku? Aku lapar, ayo cari tempat makan dulu. Dokter Sue. Benar-benar tidak apa-apa? Selesaikan infus dulu baru lihat. Kalau demamnya sudah turun, tidak masalah. Apakah dia mengalami stres belakangan ini? Aku tidak tahu. Pasti karena tekanan akibat kamu berkelahi di hotel. Kenapa semua kesalahan selalu dilimpahkan padaku? Apa kamu tidak suka padaku? Sudah, kita di rumah sakit. Jangan banyak bicara. Bukan urusanmu. Kalau mau bertengkar, keluar. Jangan ganggu pasien. Kamu suka mobil ini? Siang bisa jalan-jalan, malam bisa lihat bintang. Tapi sepertinya aku tidak akan pernah bisa naik mobil seperti ini seumur hidup. Yan, Tian Liang. Ayo naik. Wah, asyik. Senang tidak? aku tahu kamu suka. Bokenego, berhenti. Mau lari kemana? Lepaskan aku. Berhenti. Anak ini sangat berharga. Jangan sakiti dia. Kalau tidak diajari, dia tidak akan kapok. Kita butuh uang, jangan sakiti dia. Kenapa kamu? Diam dan tunggu. Ini untuk kebaikanmu. Apa maksudmu untuk kebaikanku? Kamu bilang untuk kebaikanku. Apakah kamu pernah mencintaiku? Apakah kamu mendekatiku hanya karena uang? Jika benar, katakan padaku. Kenapa? Kenapa? Bagaimana kalau polisi datang? Jadikan dia Sandra, kamu pergi alihkan perhatian polisi. Jangan sakiti dia. Natalie Cow. Tian Liang. Tian Liang. Tian Liang, kamu gila? Tian Liang, lepaskan aku. Tolong. Tian Liang. Tian Liang. Kenapa? Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Tolong. Kenapa? Tian Liang. Tian Liang. Tian Liang sadar. Aku panggil dokter. Tian Liang. Ayah, maaf, membuatmu khawatir.
Apakah kamu benar-benar tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Aku cuma lupa minum obat tepat waktu. Aku akan lebih hati-hati next time, ya. Minta Tante Sunan masakin makanan enak, dong. Aku lapar banget nih. Oke, ayah segera pergi. Tapi aku benar-benar nggak percaya. Qingling sama Jianyan itu nggak ada hubungan apa-apa. Udah, nggak usah dibahas lagi. Aku ngerti. Kamu ngasih bunga, ketemu dia, bukan buat balas dendam. Tapi mau minta maaf, ya? Dia lihat bunga tulip langsung marah dan pingsan. Kenapa kamu masih ngasih itu ke dia? Sekarang bunga favoritku tulip. Orang yang paling aku suka itu kamu. Dasar anak kecil, kamu ngerti apa tentang suka? Nggak nyangka setelah kejadian itu, Tian Liang jadi takut sama bunga tulip. Aku ngasih bunga pakai namamu. Soalnya waktu itu di Mingjing Yuan. Tian Liang teriak-teriak namamu. Aku langsung tahu, dia pasti salah paham. Mikir kamu yang ngajak dia ketemu. Dia tuh orangnya pilih-pilih. Mingjing Yuan jauh banget, dia mau aja ketemu kamu. Aku langsung nebak, hubungan kalian pasti spesial. Kamu nggak seharusnya ngasih bunga pakai namaku. Dia pasti benci banget sama aku sekarang. Maafin aku. Aku takut dia nggak mau ketemu aku. Aku cuma pengen ketemu dia berduaan, bilang maaf. Minta dia ngasih aku kesempatan. Aku bantu kamu. Bantu aku? Aku tahu kamu udah cukup menderita karena kejadian itu. Cuma kalau Tian Liang udah maafin kamu, baru kamu bisa memaafkan diri sendiri, punya keberanian untuk menghadapi hidup ke depannya. Lagi pula, membuka simpul di hati Duan Tian Liang juga baik buat dia. Aku yang atur ketemuan kalian. Tapi ada keluarganya juga. Mereka benci banget sama aku, pasti nggak setuju. Serahin ke aku bakal jaga rahasia ini. Kok kamu tahu aku di sini? Duan Tian Liang, aku bawa seseorang buat ketemu kamu. Aku nggak mau ketemu dia. Sudah datang, temui saja. Ingat, ini urusan pribadiku. Jangan ikut campur. Jangan putus asa. Hai, kok ada waktu cari aku hari ini? Ada apa? Kamu tidak senang? Bertengkar dengan bos tua tadi. Qingling, kamu tidak ada yang mau bilang ke aku? Bilang apa? Kenapa sampai dipukul? Oh, itu MAH. Semua salah paham. Tapi jangan salahkan mereka, aku juga ada salahnya. Kenapa kamu selalu memikirkan orang lain? Aku tidak sebaik yang kamu kira. Waktu itu aku sempat berpikir, minta pacarku untuk membelaku. Aku? Bagaimana aku bisa bantu? Kamu kan wartawan, bisa bantu aku tulis laporan. Tapi setelah tenang, aku berpikir lagi. Yang aku mau adalah menyelesaikan salah paham ini. Kalau tidak, balas dendam terus kapan habisnya?
Tulis laporan. Kalau aku bantu pacarnya Tuan Tian Liang. Tulis laporan untuk bebaskan dia. Dia pasti akan berterima kasih padaku. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Aku. Kalau bukan tamu, silakan keluar. Kamu tidak diterima di sini. General Manager kami tidak akan menemui kamu. Aku datang untuk menemuimu. Aku mau menulis laporan tentang kamu. Bantu jelaskan soal kasus pemukulan itu. Tidak percaya aku? Aku benar-benar ingin membantumu. Aku yang akan hubungi korban untuk berdamai. Aku akan meyakinkannya untuk mendukung penjelasanmu. Aku jamin kamu bisa keluar dari masalah ini tanpa cedera. Membantu aku tanpa syarat. Semoga kita bisa saling membantu. Aku selesaikan kasus pemukulanmu. Kamu bantu aku meyakinkan General Manager Duan Xiangliang untuk serahkan iklan villa hotel ke United Finance. Usulmu memang menarik. Tapi bagaimana ya? General Manager kami sudah bilang soal aku memukul orang. Dia akan menanganinya sendiri. Biarkan saya bertemu dengan manajer umum. Saya akan meyakinkannya. Bahkan jika bisa meyakinkannya. Dengan identitas apa kamu akan menulis laporan? Di mana akan dipublikasikan? Tentu dengan identitas saya sebagai wartawan profesional. Akan dipublikasikan di majalah kami. Tapi saya baru dengar, editor kalian sudah menelepon manajer umum kami. Dia bilang kamu hampir dipecat. Dia meminta kami untuk mempertimbangkan kerjasama iklan. Aku mohon, bantu aku. Terima wawancara saya. Aku sangat ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Editor kalian sudah bilang akan membantu kami menjelaskan hal ini. Tapi bos Duan kami sudah menolak. Jadi, tolong jangan datang lagi ke sini. Atau kamu ingin satpam yang mengusirmu? Masuk. Nona Qingling. Ini adalah Seng Tai. Harap pertimbangkan baik-baik. Aku tahu kamu gadis yang baik, jadi tolong. Jangan membuat keributan di sini, oke? Tolonglah. Wu Hua, kamu keluar dulu. Manajer umum. Aku sudah mencari kamu di rumah sakit lagi, mereka bilang kamu sudah keluar. Datang tepat waktu. Video ini di internet, sudah kamu lihat kan? Besok, aku akan datang ke kebunmu sebagai manajer umum hotel. Untuk meminta maaf. Tentu, aku akan membawa beberapa media. Harap saat itu kamu bisa bekerja sama. Maksudmu, aku harus berpura-pura bersamamu? Duan Tian Liang, tahukah kamu bahwa permintaan maaf yang paling penting adalah ketulusan? Sepertinya kamu sengaja melawanku. Sejak pertama kali bertemu, kamu sudah menyusahkanku. Sudah lebih dari 10 kali kan? Bukankah kamu sendiri yang bilang tidak ingin bertemu lagi? Kenapa masih terus menggangguku? Temui Jiang Yan. Tidak lihat aku sedang menahan diri? Jangan paksa aku. Jiang Yan bilang dia merasa bersalah, jadi tidak berani menemuimu. Bilang ada hantu, sebenarnya merasa bersalah. Berani bilang kamu tidak sama dengannya? Apa yang kamu omongkan? Kalau kamu tidak merasa bersalah, kenapa takut bertemu dengannya? Kenapa takut dengan Tulip? Nenek pernah bilang, ketika kamu ingin lari, hanya dengan menghadapinya, kamu bisa bebas dari belenggu. Itulah kebebasan dan kebahagiaan sejati. Jadi lari bukanlah solusi. Keluar. Duan Tian Liang. Aku suruh kamu keluar.
Kalian pergi dulu. Oke, kita pergi. Direktur utama, besok kamu benar-benar akan minta maaf ke King Ling? Menurutku ini bukan solusi yang baik. Ini akan menyulitkan waktu direktur. Kamu punya cara yang lebih baik? Kalau tidak, Kok kamu belum pergi? Duan Tianliang. Ayo kita buat kesepakatan. Aku tidak tertarik. Soal video, aku yang akan jelaskan. Aku juga bisa bekerja sama denganmu. Aku tidak akan menemuinya. Aku tahu. Aku tidak memaksamu. Lalu kesepakatan apa yang kamu inginkan? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Ikut aku. Jangan ikut. mau kemana kalian? Tianliang, cepat sini. Boring. Kalian main yang seru ya. Sudah datang? Kenapa tidak main bersama yang lain? Aku sudah ikut kamu kemari. Soal video itu, kamu mau tangani bagaimana? Aku juga besar di sini. Sampai lulus SMA. Kepala panti bilang, saat aku datang, aku terus tidur. Dikira aku sakit. Kata dokter. Aku mengalami amnesia selektif. Karena amnesia, aku tidak ingat sama sekali tentang keluargaku. Jadi aku juga tidak punya petunjuk untuk menemukan mereka. Kalau boleh memilih lagi, aku lebih berani menghadapinya. Sehingga kenangan itu akan tetap ada di ingatanku. Siapa tahu, sekarang aku sudah berkumpul dengan keluargaku. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk menemukan mereka? Hanya bisa menunggu. Mungkin mereka bisa menemukanku. Atau aku pulih ingatanku dan mencarinya. Duan Tianliang. Jika aku tidak pernah pulih ingatanku selamanya, aku tidak akan pernah bertemu mereka. Ini harga yang harus kubayar untuk melarikan diri. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Situasiku dan situasimu berbeda. Kau tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Apakah kau benar-benar mengerti apa yang terjadi hari itu? Kau hanya tahu dia menyakitimu. Tapi kau tidak tahu kenapa. Kau hanya tahu dia muncul lagi dan mencoba mencarimu. Aku tidak ingin tahu. Duan Tianliang. Jika kau memilih menjadi pengecut saat ini, mimpi buruk masa lalu akan terus menghantuimu. Ini bukan urusanmu. King Ling. Transaksi kita selesai. Tidak bisakah kau berani sekali saja? Kau akan menjadi budak hantu hati seumur hidup. Tidak akan pernah lepas dari mimpi buruk. King Ling. Bahkan jika kau tidak mengutukku, aku sudah dihantui mimpi buruk. Kau datang untuk apa? Ini terakhir kalinya. Aku mencarimu untuk Jiangyan. Aku tidak ingin dengar. Dia akan pergi. Tidak akan pernah kembali. Itu urusannya. Tidak ada hubungannya denganku. Benarkah tidak ada hubungannya denganmu? Bagaimana dengan penyakit hatimu? Kau benar-benar akan membawanya seumur hidup? Kau tahu hanya Jiangyan yang bisa menyembuhkan penyakit hatimu. Duan Tianliang, jangan menyiksa dirimu lagi. Kau tahu apa? Keluarlah. Aku memang tidak mengerti kenapa kau biarkan masa lalu menghancurkan hidupmu ke depan. Membuka luka orang lain itu menyenangkan? Orang yang tidak membiarkan lukanya sembuh
adalah dirimu sendiri. Jiang Yan ada di bawah. Waktu tidak banyak. Kamu pikirkan baik-baik. Semangat. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kenapa tidak mau menatapku? Malu bertemu denganmu. Katakan saja. Maaf, dulu demi uang. Aku mengkhianatimu. Saat itu ibuku sakit, mendesak butuh uang untuk operasi. Aku benar-benar terjepit saat itu. Ditambah lagi aku termakan bujukan orang, jadi sesaat hilang akal. Aku tahu. Apapun alasanku, aku tidak seharusnya melakukan itu. Tapi kenapa saat itu kamu tidak langsung memberitahuku bahwa kamu butuh uang? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi uang itu milik orang tuamu, bukan milikmu. Aku bisa mencari cara. Kamu tahu tidak? Setelah kejadian itu, berapa banyak hal mengerikan yang kualami. Penyakit jantung, takut air, operasi, dan juga mimpi buruk. Serta delusi yang sial itu. Bunga tulip yang kamu suka adalah kebohongan. Mereka seperti ular berbisa yang terus melilit leherku dan membuatku sesak. Katakan, kenapa? Tapi kamu baru berusia 18 tahun saat itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini padamu. Qiang Yang. Aku sudah mendapat balasannya. Aku masuk penjara sebelum lulus kuliah. Seumur hidupku aku adalah seorang penjahat. Dan ibuku? Ibuku juga sudah meninggal. Aku sudah dihukum. Qiang Yang. Apakah tidak bisa melupakan semua ini? Melupakan? Sudah 8 tahun. Kamu pikir aku tidak ingin? Terima kasih karena sebelum aku pergi, bisa bertemu denganmu untuk terakhir kali. Lupakan aku sepenuhnya. Anggap saja aku tidak pernah ada. Aku akan pulang ke kampung halaman. Tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku sudah memikirkannya. Sebelum pergi, aku ingin meminta maaf langsung padamu. Mendapat pengampunanmu. Baru aku bisa. Aku baru bisa bebas. Baru bisa memulai hidup baru. Qiang Yang. Kamu bisa memaafkanku? Katakan dulu, kamu tidak bermaksud mencelakaiku.
Kalau kamu tidak sengaja mencelakaiku, aku akan memaafkanmu. Aku tidak. Aku tidak sengaja mencelakaimu. Saat itu aku benar-benar sudah tidak punya pilihan. Maaf. Tian Liang, maafkan aku. Kamu masih sangat kecil waktu itu. Bagaimana bisa aku menipumu seperti ini? Aku salah. Aku benar-benar tidak sengaja. Maaf. Maaf. Terima kasih. Sekarang benar-benar waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik. Ayo kita bersalaman. Kamu juga jaga diri. Selamat tinggal. Oh ayah, Lai Hat Qingling. Tolong sampaikan terima kasihku padanya. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah bisa keluar dari ini. Dia yang membebaskanku dari belenggu. Kamu sendiri yang bilang padanya. Aku tidak ingin ada hubungan lagi dengan tempat ini. Aku ingin benar-benar meninggalkan masa laluku. Anggap saja ini bantuan terakhirmu untukku. Kok kamu bisa datang? Aku datang mencari kamu, bukan? Ada yang menyuruhku mencarimu. Kamu bicaranya tidak jelas. Ngomong apa sih? Jiang Yan menyuruhku datang untuk berterima kasih padamu. Benarkah? Sungguh luar biasa. Akhirnya kamu bisa melepaskan bebanmu. Pesan sudah kusampaikan. Kalau begitu aku pergi dulu. Jiang Yan? Sudah pergi? Sudah. Sayang sekali. Tidak sempat berpamitan baik-baik dengannya. Bicaranya seolah kamu sangat dekat dengannya. Dia punya banyak luka di hatinya, sedikit kehangatan saja. Lukanya akan sembuh lebih cepat. Ngapain ketawa? Dijelasin juga kamu nggak bakal ngerti. Dia bilang berkat kamu. Baru bisa melepas belenggunya. Kamu yang membantunya. Benarkah? Dia benar-benar bilang begitu?
Aku juga. Apa? Kalau nggak dengar ya sudah. Aku pergi dulu. Besok kamu dan wartawan jam berapa datang? Bukannya sudah kubilang. Aku bilang asal kamu setuju ketemu Jiang Yan. Aku akan bantu urus masalah videonya. Nggak usah. Transaksi antara kita dibatalkan. Masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Terus gimana kamu mau menyelesaikannya? Tidak lari dari masalah itu solusi. Selamat siang semua, saya Duan Tian Liang, General Manager Hotel Zhengtai. Hari ini saya akan menjelaskan video viral tentang karyawan Hotel Zhengtai yang memukul orang. Pertama, saya akui video ini asli bukan rekayasa. Memang benar karyawan kami melakukan pemukulan. Apapun alasannya, karyawan hotel memukul tamu itu dilarang. Kami telah memberi contoh buruk. Di sini saya mewakili hotel memohon maaf sebesar-besarnya. Sebenarnya 2 hari lalu, saya tidak berencana minta maaf secara terbuka, tapi pakai cara PR biasa. Untuk menutupi masalah ini, misalnya dengan kebohongan. Meremehkan masalah besar jadi kecil, masalah kecil dianggap tak ada. Tapi ada teman yang bilang padaku, lari dari masalah itu pengecut, bukan solusi. Saya renungkan kata-kata ini, untuk mempertahankan satu kebohongan. Harus terus-menerus berbohong. Sedangkan Hotel Zhengtai tidak ingin jadi hotel yang menipu konsumen. Saya akui Zhengtai punya banyak kekurangan. Tapi kami tak mau menyembunyikannya. Hanya dengan mengakuinya, baru bisa terus memperbaiki diri. Sama seperti prinsip hidup manusia. Saya harap masyarakat bisa memberi Hotel Zhengtai satu kesempatan untuk membantu kami tumbuh. Terima kasih. Waktu itu ada teman yang bilang padaku, lari dari masalah itu pengecut, bukan solusi. Aku merenungkan kata-kata ini dengan seksama. Untuk mempertahankan kebohongan, harus terus-menerus berbohong. Tidak benar. Kok terdengar familiar ya? Di mana dengar ini? Iya. Ini kan kata-kataku sendiri. Kamu. Tadi dia bilang dapat dari temannya, kan? Temannya itu aku. Astaga, dia menganggapku teman. Berarti dia sudah memaafkanku. Syukurlah Lily, aku nggak akan ditangkap polisi. Tunggu dulu Kingling. Kamu dan kamu Duan Tian Liang. Lagi, ya? Awas Shan tahu. Nanti marah sama kamu. Kamu kan punya pacar, dengar ya? Bisa nggak lu lebih perhatian ke Dinghai? Dinghai kenapa? Aku kasih tahu ya. Chongqing bilang, Dinghai akhir-akhir ini di majalah, keadaannya kurang baik. Aduh, aku sampai lupa, ceroboh banget. Aku telepon dia. Aku pernah bilang apa? Kalau iklan Zhengtai nggak kembali, kamu juga nggak usah kembali. Pemimpin redaksi, aku sudah berusaha maksimal. Ini pihak Zhengtai yang sepihak mau membatalkan kontrak. Kalau kamu nggak ada celah, Zhengtai mau batal gimana? Kamu dive cat. Bersihin barang-barang dan pergi. Hukuman pemecatan ini memang terlalu berat untukmu. Kurasa si pemimpin redaksi sedang emosi. Sekarang kamu kembali dan minta maaf, dia pasti akan memberi kelonggaran. Pasti masih ada ruang negosiasi. Aku pulang dulu buat buka jalan. Kami majukan waktunya. Dengar ya, bahkan kalau harus sudut minta maaf. Kamu harus bisa minta pekerjaanmu kembali. Pak Pemimpin, soal Dinghai ini, bisa kita bicarakan lagi? Sudah. Urusan ini selesai sampai di sini. Kamu keluar dulu. Masalah ini nggak separah itu. Sebenarnya pembatalan kontrak oleh Zhengtai itu masalah sepihak mereka. Apa hubungannya dengan Dinghai? Kalau benar, Dinghai nggak bersalah, masa dia mau minta maaf? Paling-paling cuma orang miskin. Sok-sokan mau jadi anak orang kaya. Nggak tahu diri, nggak ngukur kemampuan sendiri.
Tapi bagaimanapun juga, dia adalah wajah majalah kita. Cukup tampan saja, bisa menipu wanita. Makan minum gratis di mana-mana, apa bedanya dengan gigolo? Pacaran itu urusan pribadi si redaktur tua. Urusanmu apa? Hakaran? Jangan bilang begitu, wanita kaya itu. Cuma main-main saja dengannya. Lihatlah wajahnya, sampai kapan bisa bertahan? Ding Hai, sedang apa? Kau pasti akan menyesal. Ding Hai. Nok, kenapa kau masih tidur? Cepat bangun, pergi kerja. Tidak kerja lagi. Kau Hila? Tidak kerja bagaimana? Cepat bangun, cepat bangun. Kenapa tidak boleh? Banyak orang menganggur di jalan, kenapa aku tidak boleh? Nak, kau yang terbaik, yang paling hebat. Kau akan jadi orang besar, cepat bangun dan pakai baju. Majalah mengandalkanmu. Cepat bangun. Kau pikir dengan menganggap Obama, aku akan jadi presiden Amerika? Jadi presiden Amerika? Jangan bercanda, anakmu paling-paling cuma rayap kecil. Pemimpin redaksi ingin membasmi aku. Apa? Jangan-jangan kau dipecat? Aku yang berhenti sendiri. Kau sakit kepala ya? Dulu waktu lulus jadi wartawan, apa katamu? Kau suruh aku berhenti berjualan, nikmati hidup di rumah. Nikmati hidup? Nikmati apa? Di mana kebahagiaanku? Sudah kukatakan jangan berharap padaku. Mereka anak direktur, anak manajer, aku anak penjajah sarapan. Anak penjajah sarapan. Garis start sudah beda jauh. Aku mati-matian pun tidak bisa mengejar. Berjualan sarapan? Apa salahnya aku berjualan? Aku mempermalukanmu? Ku beritahu, aku bisa membesarkanmu. Karena berjualan sarapan, bisa menyekolahkanmu sampai perguruan tinggi. Nok, kondisi keluarga kita memang kurang. Makanya ibu suruh kau cari kerja bagus, cari istri baik. Menikah itu penting seperti terlahir kembali. Maksud ibu, jangan dekat-dekat dengan Kingling itu. Membuang-buang waktu saja, dia tidak pantas untukmu. Wanita seperti apa yang pantas untukku? Anak kita, Hai, adalah yang terbaik, yang paling hebat di dunia. Hanya wanita terbaik yang pantas untukmu, kan? Sudah, cepat sikat gigi. Tante. Ding Hai, kerja lancar akhir-akhir ini? Seperti kamu ini, berani bilang cinta sama Hai? Jie mengganggu. Kamu bilang kamu tidak ada gunanya buat keluarga kami, Hai. Tante, nanti malam aku mau belanja sayur. Buat masakan enak. Dia sudah bosan dengan masakanmu. Kalau begitu malam ini, aku traktir kamu dan Hai, kita makan di luar, boleh? Jangan sok kaya deh. Kalau Hai cari pacar yang layak, keluarga mereka pasti sudah kasih dia kerjaan. Jengkel lihat kamu. Bersin ini. Ada yang mau dikatakan? Itu tabungan parfum kita. Kalau belum dipakai sekarang, bisa tidak dipinjam dulu? Kamu butuh uang? Bukan, aku Ding Hai. Jangan mimpi. Dia minjem pasti bakal balik, Nek. Sudahlah, anggap aku tidak tanya. Lain kali jangan tanya lagi.
Dia bisa urus apa? Aku punya banyak keluhan. Hanya bisa cerita ke si tua bangka ini. Anak kesayanganku ini harusnya masuk istana, malah kehilangan kerjaan. Masuk istana cuma buat jalan-jalan, jangan muluk-muluk. Yang penting sekarang cari cara. Cepat ikut kursus manajemen tingkat tinggi di City Business School. Itu satu-satunya kesempatanku untuk bangkit. Bangkit? Ya cepat pergi dong. Kira aku tidak mau? Biaya masuk 200.000. Dari mana dapat uang segitu? 200.000? Salah ibu tidak sukses. Kalau tahu begini, kita tidak beli rumah. Tidak usah renovasi. Sekarang ngomong gini ada gunanya? Aku akan cari cara sendiri. Jangan minum terlalu banyak. Dan aku kasih tahu, selama ini, jangan terlalu sering berinteraksi dengan nenek Su itu. Agar tidak terjadi konflik lagi dengannya. Apa hanya dengan menikahi Qingling? Satu-satunya jalan? Bu, maaf aku terlambat. Qingling, kamu datang. Cepat duduk. Ini jamnya macet. Ini salahku. Janjian jam ini juga tidak tepat. Lelah tidak menyetir? Tidak, Minum dulu. aku tidak haus, Bu. Qingling, hari ini mau makan apa? Pesan apa saja, Bu yang traktir. Bu, aku makan apa saja boleh. Hai, lihat. Pesan yang Qingling suka. Aku dan Qingling mau ngobrol. Baik. Qingling, Bu sudah memikirkan. Sekarang gadis sebaik kamu jarang ditemui. Pandai dan berbakti. Nanti pasti bisa menjadi istri yang baik untuk Hai. Minum dulu. Tidak usah, Bu, lanjutkan. Aku setuju kalian menikah. Pulang bilang ke nenek, kita berdiskusi soal pernikahan. Diam saja apa? Cepat terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Tidak percaya. Ibu ternyata menyetujui kita. Ketulusan hati membuka jalan. Selamat ya. Akhirnya membuat ibuku tersentuh, tinggal nenek. Nenek akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik. Kurang baik bagaimana? Sakit? Hai, tidak perlu buru-buru. Aku ingin tunggu kesehatannya membaik, baru beritahu. Kamu tega membuatku menunggu? Aku sangat menantikan malam pengantin. Aku tidak sabar ingin segera hidup bersamamu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan nenek. Kalau aku, Persangku, apa hanya aku yang bersemangat sendiri? Hai, jangan marah dulu. Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu, aku sangat menyukaimu. Yang paling kuperhatikan adalah kamu. Lihat, aku bahkan membelikanmu hadiah. Apa ini? Suka nggak? Apa